Perkenalkan, nama saya Arif Mutakin dengan NIM D1A023016. Saya sebagai ketua kelompok. Perkenalkan, nama saya Aditya Bayu Pamungkas dengan NIM D1A023139. Perkenalkan, nama saya Friza Brinazila dan NIM D1A03110. Perkenalkan, nama saya Valentino Dwi Aditya dengan NIM D1A023119. Perkenalkan, nama saya Sabila Eka Septi dengan NIM D1A023205 dari kelompok 3 Biologi kelas C. Perkenalkan, nama saya Ali Firmansyah dengan NIM D1A023232. Perkenalkan, nama saya Evan Musa Kisakban dengan NIM D1A023050. Perkenalkan, nama saya Fiza Salsabila dengan NIM D1A023259. Perkenalkan, saya Haifa Yasmin Azira dengan NIM D1A023172. Perkenalkan, nama saya Naradika Pusatama Purbadia, NIM saya D1A023197. Perkenalkan, nama saya Syahan Hafahayani dengan NIM D1A023097. Apa itu sistem peredaran darah? Sistem peredaran darah adalah sistem biologis yang berfungsi untuk mengalirkan darah dan nutrisi dari satu bagian tubuh ke bagian lainnya melalui jaringan pembuluh darah. Fungsi utama sistem peredaran darah adalah untuk memasok oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh serta membuang sisa metabolisme yang tidak diperlukan oleh tubuh. Sistem peredaran darah juga membantu mengatur suhu tubuh, pH, dan keseimbangan air di dalam tubuh. Jenis sistem peredaran darah pada hewan ada 3. Yang pertama ada sistem peredaran darah tertutup, yang kedua ada sistem peredaran darah terbuka, dan yang ketiga ada sistem peredaran darah campuran. Sistem peredaran darah tertutup. Pada sistem ini, darah dipompa oleh jantung ke dalam pembuluh darah dan disirkulasikan melalui seluruh tubuh dengan membawa oksigen dan nutrisi yang dibutuhkan oleh sel, serta mengambil zat-zat sisa metabolik yang harus dikeluarkan dari tubuh. Berikut merupakan contoh-contoh sistem peredaran darah tertutup dari beberapa hewan. Sistem peredaran darah terbuka. Sistem peredaran darah terbuka merupakan sistem peredaran darah yang darahnya tidak terkandung dalam pembuluh darah, sehingga darah secara langsung mengalir ke dalam rongga tubuh hewan. Pada sistem ini, darah dipompa oleh jantung dan mengalir ke dalam rongga tubuh. Kemudian nutrisi dan oksigen berdifusi ke sel dan zat-zat sisa metabolik dikumpulkan untuk dikeluarkan dari tubuh. Sistem peredaran darah campuran. Sistem peredaran darah campuran adalah sistem peredaran darah yang darahnya tidak terkandung dalam pembuluh darah tertutup secara penuh, tetapi terdapat komponen dari sistem peredaran darah terbuka dan tertutup. Oke, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang komponen utama dari sistem peredaran darah pada hewan. Yang pertama adalah jantung. Jantung sendiri itu berfungsi untuk memompa darah dari ke seluruh tubuh. Dan jantung itu memiliki 4 ruang, yaitu ventricle dan atrium. Atrium sendiri memiliki 2 rongga, yaitu atrium kanan dan atrium kiri. Ventricle juga memiliki 2 rongga, yaitu ventricle kanan dan ventricle kiri. Dan selanjutnya ada pembuluh darah. Pembuluh darah itu ada 3 juga, yaitu ada pembuluh darah vena, pembuluh darah kapiler, dan pembuluh darah arteri. Pembuluh darah vena sendiri itu berfungsi untuk mengangkut darah dari seluruh tubuh ke jantung, dan pembuluh darah arteri itu berfungsi untuk mengangkut darah dari jantung ke seluruh tubuh. Pembuluh darah kapiler sendiri itu sangat kecil, yaitu fungsinya untuk pertukaran zat pada jaringan-jaringan tubuh. Dan selanjutnya ada darah. Darah itu ada 3 sel, yaitu sel darah merah, sel darah putih, dan eritrosit dan trombosit. Sel darah merah atau eritrosit yang mengangkut oksigen, sel darah putih atau eritrosit berperan dalam sistem kekebalan tubuh, dan trombosit adalah sel yang terlibat dalam pembekuan darah. Ini berarti selanjutnya ada kelainan sistem peredaran darah pada hewan. Yang pertama yaitu anemia. Anemia sendiri itu adalah kekurangan sel darah merah atau kekurangan hemoglobin pada darah yang dapat mengganggu kemampuan untuk mengangkut oksigen.
Dan selanjutnya ada hemofilia. Hemofilia adalah kelainan genetik yang mengganggu kemampuan darah untuk membeku. Jadi jika hewan tersebut luka maka tidak darahnya itu susah membeku dan susah tertutup. Dan kemudian ada tekanan darah tinggi. Tekanan darah tinggi atau hipertensi itu adalah penyakit yang merusak pembuluh darah dan menyebabkan komplikasi yang serius. Dan yang selanjutnya adalah trombositopenia, kekurangan trombosit dalam darah yang dapat menyebabkan gangguan pembekuan pada darah. Mengenal pernapasan dan respirasi. Yang pertama, pernapasan. Pernapasan merupakan kegiatan mengambil udara atau inspirasi dan mengeluarkan udara atau ekspirasi melalui organ pernapasan. Yang kedua, respirasi. Respirasi merupakan proses pertukaran gas yang terjadi pada saat proses pembakaran oksigen dan zat-zat makanan di dalam sel-sel tubuh dengan bantuan oksigen dan enzim. Organ pernapasan pada hewan ada dua, yaitu rongga hidung dan juga faring. Rongga hidung berfungsi sebagai tempat awal udara masuk untuk proses penyaringan debu oleh rambut halus silia dan proses penyesuaian suhu udara melalui selaput lendir. Faring merupakan rongga persimpangan antara jalan pernapasan dan makanan esofagus. Di dalam faring terdapat epiglotis yang berfungsi untuk mengatur pergantian jalan pernapasan dan makanan, dan katup penutup rongga hidung bernama uvula atau anak telak. Fun fact, pada saat terbang, aves tidak menghirup udara melalui hidung, melainkan menggunakan udara yang ada di kantung udara, saccus pneumaticus. Hal ini karena pada saat aves terbang, gerakan otot sayapnya akan menekan paru-paru sehingga menghambat masuknya udara. Yang ketiga ada laring. Laring atau pangkal batang tenggorokan berfungsi sebagai daerah pembentukan suara. Laring memiliki selaput suara yang tegangannya diatur serabut otot untuk menghasilkan tinggi rendahnya nada. Yang keempat ada trakea. Trakea merupakan saluran respirasi yang berfungsi sebagai saluran udara. Trakea terdiri dari 3 lapis. Ada lapis luar, lapis tengah, dan lapis dalam. Yang kelima ada bronkus. Bronkus merupakan cabang batang tenggorokan yang terletak dalam dada. Batang bronkus menuju ke paru-paru kanan dan kiri. Dinding bronkus terdiri atas 3 lapis, otot polos dan jaringan epitel. Yang selanjutnya ada bronchiolus dan pulmo. Bronchiolus adalah cabang dari bronkus yang memiliki dinding lebih tipis. Pada ujungnya terlihat banyak sekali gelembung kecil yang bernama alveolus. Yang selanjutnya ada pulmo atau paru-paru, terletak di bagian dalam rongga dada kanan dan kiri jantung yang dilindungi oleh tulang rusuk. Paru-paru dibungkus oleh selaput yang bernama pleura. Nah, bidang saya di sini akan menjelaskan tentang macam-macam respirasi. Yang pertama ada pertukaran gas yang terjadi pada alveolus. Proses terjadinya pertukaran gas pada alveolus itu melalui 6 tahap. Yang pertama, oksigen masuk ke dalam kapiler darah yang mengelilingi alveolus. Yang kedua, hemoglobin yang mengalir di kapiler darah mengikat oksigen masuk dan membawa ke seluruh tubuh untuk menghasilkan energi melalui respirasi seluler. Yang ketiga, sel tubuh menghasilkan karbon dioksida sebagai produk sampingan setelah menggunakan oksigen. Yang keempat, karbon dioksida diangkut ke dalam paru-paru melalui sirkulasi darah. Yang kelima, setelah mencapai alveolus, karbon dioksida keluar dari kapiler dan dihembuskan keluar tubuh melalui proses ekspirasi. Proses ekspirasi itu udara kaya karbon dioksida dikeluarkan dari paru-paru saat menghembuskan nafas. Dan yang keenam, karbon dioksida pada alveolus dilepaskan ke dalam saluran pernafasan, kemudian dieksalasi keluar tubuh melalui mulut ataupun hidung. Sekian dari saya. Pertukaran gas yang terjadi di dalam sel, yaitu oksigen diambil oleh sel melalui membran plasma dari lingkungan sekitarnya, melibatkan proses difusi pasif atau zat bergerak dari konsentrasinya yang lebih tinggi ke konsentrasi yang lebih rendah. Organel yang memiliki peran sebagai alat respirasi sel adalah mitokondria. Mitokondria akan menggunakan oksigen
untuk membakar nutrisi seperti glukosa. Selain itu, oksigen juga akan digunakan dalam rantai transport elektron untuk menghasilkan energi berupa ATP. Karbon dioksida merupakan hasil samping dari reaksi ini.